Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam penuh kasih untuk Bapak, Ibu, dan para sesepuh kami yang sangat kami hormati. Apa kabar kesehatan Bapak dan Ibu pada pagi yang indah ini? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kesehatan yang prima, hati yang selalu tenang dan tenteram, serta rezeki yang selalu cukup untuk makan makanan bergizi dan jajan cucu-cucu tersayang tanpa perlu menghitung-hitung uang di dompet. Kami membuat video khusus ini dengan penuh rasa tanggung jawab dan kesungguhan hati, diperuntukkan bagi Bapak dan Ibu yang sudah memberikan jasa yang sangat besar dan tidak ternilai harganya bagi negara tercinta Indonesia. Mulai dari para pensiunan guru yang telah mencerdaskan anak bangsa, para polisi yang menjaga keamanan dan ketertiban, para prajurit TNI yang mempertahankan kedaulatan negara, hingga para pegawai kantor pemerintah yang mengabdi dengan setia dari ujung barat Sabang sampai ujung timur Merauke. Mohon dengan sangat tonton video ini sampai selesai dengan penuh perhatian dan kesabaran agar Bapak dan Ibu memahami sepenuhnya apa yang sebenarnya terjadi dan tidak lagi menjadi korban berita-berita bohong yang terus beredar. Karena di akhir video yang kami buat dengan sepenuh hati ini, kami akan menjelaskan dengan sangat detail dan jelas tentang tata cara pengambilan pensiun yang sebenarnya, fakta-fakta penting yang wajib Bapak dan Ibu ketahui, serta cara melindungi diri dari penipuan yang semakin canggih. Bapak dan Ibu yang kami kasihi, mari kita buka hati dan jujur sebentar saja. Pernah tidak suatu pagi ketika subuh-subuh sekali, bahkan sebelum ayam berkokok atau sebelum tetangga bangun, Bapak atau Ibu sudah terbangun dari tidur dan langsung mencari handphone dengan tergesa-gesa, padahal badan sebenarnya tidak sedang sakit apa-apa, tidak ada keluhan kesehatan, tapi hati sedang dipenuhi dengan harapan yang sangat besar dan membuncah? Bapak dan Ibu langsung membuka aplikasi mobile banking dengan jari yang mungkin sedikit gemetar karena gugup dan penuh harap. Atau bagi yang belum terlalu familiar dengan teknologi smartphone, Bapak dan Ibu sudah buru-buru bersiap, mengenakan pakaian, membawa dompet, dan berangkat menuju mesin ATM terdekat meskipun udara pagi masih sangat dingin dan menusuk sampai ke tulang. Semua ini terjadi karena mendengar kabar dari grup WhatsApp keluarga atau teman-teman sesama pensiunan yang mengatakan bahwa uang rapel yang sangat besar konon katanya sudah cair dan siap untuk diambil. Di dalam pikiran Bapak dan Ibu saat itu sudah ada begitu banyak rencana-rencana indah yang sangat manusiawi dan penuh makna. Rencana untuk membeli stok beras dalam jumlah banyak, membeli minyak goreng dan kebutuhan dapur lainnya untuk persediaan beberapa bulan ke depan supaya tidak perlu pusing setiap kali mau pergi ke pasar. Ada yang berniat memperbaiki tembok rumah yang sudah retak dan bocor saat musim hujan. Ada yang ingin membelikan mainan baru atau baju lebaran untuk cucu yang sudah lama menunggu janji dari kakek neneknya. Atau mungkin ada yang sudah berencana menutup utang kecil di warung tetangga agar bisa tidur lebih nyenyak tanpa beban pikiran. Namun ketika akhirnya sampai di ATM, memasukkan kartu dengan tangan yang sedikit bergetar, menekan PIN dengan hati yang berdebar kencang, dan layar ATM menampilkan saldo rekening, ternyata angka yang muncul di sana tidak berubah sama sekali dari kemarin. Saldo tetap sama, tidak ada tambahan Rp1 pun, tidak ada angka jutaan yang dijanjikan dalam pesan WhatsApp. Rasanya sedih sekali, bukan Bapak dan Ibu. Rasanya seperti terjatuh dari tempat yang sangat tinggi. Bukan hanya karena soal uangnya yang tidak ada atau tidak masuk, tapi lebih karena harapan yang sudah dibangun dengan begitu indah dan rapi di dalam hati itu tiba-tiba runtuh dan hancur seketika tanpa bekas. Kecewa itu memang menyakitkan. Tapi kecewa setelah diberi harapan palsu yang begitu besar itu jauh lebih menyiksa dan lebih melukai hati. Kalau Bapak dan Ibu pernah merasakan pengalaman yang sangat menyakitkan seperti ini, tolong tulis di kolom komentar dengan satu kata saja, pernah. Kami ingin tahu berapa banyak di antara Bapak dan Ibu yang pernah mengalami kekecewaan seperti ini, sehingga kita bisa saling menguatkan dan tidak lagi tertipu di masa depan. Kenapa ya harapan kita yang tulus dan murni ini sering dipermainkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan tidak punya hati nurani? Mari kita pahami bersama-sama dengan kepala dingin. Begini penjelasannya Bapak dan Ibu. Di zaman teknologi digital seperti sekarang ini, siapa saja bisa dengan mudah membuat video di internet. Mereka tidak perlu modal yang besar, tidak perlu kantor yang megah, cukup dengan handphone dan aplikasi edit sederhana yang bisa diunduh gratis. Para pembuat konten bohong dan penipu ini sangat tahu dan sangat paham bahwa Bapak dan Ibu, para pensiunan yang hidup dengan uang pensiun yang jumlahnya pas-pasan,
sangat membutuhkan tambahan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup yang harganya terus naik setiap tahun. Jadi, mereka dengan sengaja dan terencana membuat judul video yang sangat heboh, sangat bombastis, dan sangat menarik perhatian mata seperti resmi cair hari ini, pasti dapat jutaan, bocoran dari Jakarta, atau breaking news, rapel turun. Padahal semua itu hanya kebohongan besar yang sengaja dibuat supaya video mereka banyak yang menonton, banyak yang mengklik, dan mereka mendapatkan uang dari iklan yang tayang di video tersebut. Mereka sama sekali tidak peduli dengan perasaan bapak dan ibu yang tersakiti. Yang mereka pedulikan hanya jumlah penonton dan berapa banyak rupiah yang masuk ke kantong mereka dari iklan. Bapak dan ibu adalah orang-orang baik yang sudah mengabdi untuk republik ini selama puluhan tahun dengan penuh ketulusan dan pengorbanan. Sudah bekerja keras sejak masa muda, mengorbankan waktu bersama keluarga, bahkan mengorbankan kesehatan demi tugas negara. Jadi sangat wajar dan sangat manusiawi kalau bapak dan ibu merasa, saya pantas mendapat bonus, saya layak mendapat tambahan karena jasa saya. Nah, rasa pantas dan layak menerima ini yang justru dimanfaatkan dengan sangat licik oleh orang-orang nakal untuk menipu dan memanipulasi perasaan. Mereka tahu persis tombol emosi mana yang harus ditekan agar bapak dan ibu langsung percaya tanpa berpikir panjang atau mengecek kebenarannya terlebih dahulu. Kalau bapak dan ibu pernah merasa ragu di dalam hati, pernah berpikir sekilas, apa ini benar ya? Tapi tetap saja berharap bahwa beritanya benar dan tetap membagikan informasi itu ke teman-teman karena tidak ingin mereka ketinggalan kabar baik, tolong tulis dengan jujur di komentar, saya ragu tapi berharap. Tidak perlu malu karena ini pengalaman yang sangat manusiawi, kebanyakan berita bohong dan hoax yang menyakitkan ini datangnya dari mana? Dari pesan berantai atau forwarded message di grup-grup WhatsApp seperti grup arisan, grup keluarga besar, grup alumni, atau grup sesama pensiunan. Mungkin pesan itu dikirim oleh teman lama yang dulu pernah satu kantor dengan bapak dan ibu bertahun-tahun yang lalu, atau dikirim oleh saudara kandung sendiri yang merasa peduli dan ingin berbagi kabar baik. Karena yang mengirim pesan adalah orang yang kita kenal secara pribadi, orang yang sudah lama kita percayai, orang yang kita anggap tidak mungkin berbohong kepada kita, maka kita langsung percaya begitu saja tanpa curiga sedikit pun. Kita berpikir dengan yakin, tidak mungkin Pak Budi mau menipu saya, dia kan teman baik saya, dia orang jujur dan terpercaya. Padahal kenyataan yang sebenarnya adalah Pak Budi sendiri juga hanya mendapatkan pesan itu dari orang lain lagi. Dia hanya meneruskan pesan forward yang dia terima tanpa sempat mengecek sumber aslinya, tanpa membaca nomor peraturan yang disebutkan, dan tanpa memverifikasi kebenarannya ke situs resmi pemerintah atau langsung ke kantor Taspen. Pak Budi sendiri sebenarnya tidak tahu apakah berita itu benar atau salah. Dia hanya ingin berbagi informasi yang dia anggap penting dan baik untuk teman-temannya. Akibat dari penyebaran pesan berantai yang tidak terkontrol ini sangat fatal dan berbahaya. Tidak hanya secara finansial atau keuangan saja, tapi juga sangat merusak secara psikologis dan sosial. Banyak pensiunan yang sudah terlanjur menyusun anggaran rumah tangga berdasarkan uang rapel yang katanya akan cair. Ada yang sudah membuat daftar belanjaan yang panjang dan detail. Ada yang sudah berjanji kepada anak atau cucu untuk membeli sesuatu yang sudah lama ditunggu. Yang lebih parah dan lebih berbahaya lagi, ada yang bahkan berani berhutang kepada tetangga, teman, atau bahkan rentenir, karena sangat yakin bahwa besok atau lusa uang rapel akan masuk dan mereka bisa segera melunasi hutang tersebut dengan mudah. Tapi ternyata uangnya tidak datang-datang, tidak kunjung masuk ke rekening berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Akibatnya sangat menyedihkan. Selain kehilangan uang karena harus membayar bunga hutang, mereka juga kehilangan muka dan harga diri di depan orang yang sudah dipinjami uang atau di depan keluarga yang sudah dijanjikan sesuatu. Rasa malu, rasa bersalah, dan tekanan mental ini sangat berat untuk ditanggung di usia yang sudah tidak muda lagi. Ini sangat berbahaya bukan hanya bagi kondisi keuangan bapak dan ibu, tetapi juga sangat merusak bagi perasaan, kehormatan, martabat, dan kesehatan mental serta fisik. Stres berkepanjangan karena memikirkan hutang yang tidak bisa dibayar, malu karena janji yang tidak bisa ditepati, dan kecewa karena harapan yang terus dipatahkan. Semua itu bisa memicu tekanan darah tinggi, penyakit jantung, stroke, dan mengganggu kualitas tidur yang sangat penting di usia lanjut. Menurut pendapat Bapak dan Ibu yang sudah sangat bijaksana karena pengalaman hidup yang panjang, apakah berita bohong tentang uang seperti ini lebih jahat dan lebih berbahaya dibandingkan berita bohong tentang kesehatan atau tentang politik?
Silakan tulis pendapat jujur dan terbuka dari hati Bapak dan Ibu di kolom komentar. Kami sangat ingin belajar dari perspektif dan pengalaman hidup Anda. Bapak dan Ibu yang kami hormati dan muliakan, kita harus selalu mengingat satu hal yang sangat fundamental dan penting. Negara Republik Indonesia kita ini tidak bisa dan tidak akan memberikan uang kepada para pensiunan hanya berdasarkan kata orang, hanya berdasarkan kabar burung yang tidak jelas, atau hanya berdasarkan video YouTube yang dibuat oleh orang yang tidak kita kenal kredibilitasnya. Negara kita adalah sistem yang sangat besar, sangat terstruktur, dan sangat terikat dengan aturan hukum yang ketat. Negara harus memiliki aturan resmi yang namanya Peraturan Pemerintah atau biasa disingkat PP. Ini adalah dokumen hukum negara yang sangat penting dan sangat sakral, yang harus ditandatangani langsung oleh Presiden Republik Indonesia, yang harus diundangkan secara resmi dalam lembaran negara, dan yang harus diumumkan secara terbuka dan transparan kepada seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Kalau di dalam video yang Bapak dan Ibu tonton itu tidak ada penyebutan yang jelas tentang nomor PP, tidak ada nama lengkap peraturan yang dikutip, tidak ada tanggal resmi berlakunya, maka dengan sangat tegas kami katakan bahwa itu hanya kebohongan belaka. Itu hanya trik marketing untuk menarik perhatian dan mendapatkan banyak penonton sehingga video mereka menghasilkan uang dari iklan. Coba pikirkan dengan menggunakan logika yang sehat dan akal sehat yang Bapak dan Ibu miliki. Apakah masuk akal dan mungkin bahwa uang sebesar triliunan rupiah yang akan dibagikan kepada jutaan pensiunan di seluruh Indonesia dari Aceh sampai Papua bisa dibagikan secara diam-diam tanpa pengumuman resmi? Apakah mungkin informasi yang sebesar dan sepenting itu hanya bocor di satu channel YouTube yang tidak jelas siapa pemiliknya, tidak jelas alamat kantornya, dan tidak jelas pertanggungjawabannya? Tentu saja sangat tidak mungkin. Kalau memang benar ada kebijakan besar dan penting seperti pembagian rapel triliunan rupiah, pasti akan diumumkan secara resmi dan meriah di televisi nasional seperti TVRI, akan diberitakan oleh semua media massa yang kredibel seperti Kompas, Antara, dan Detik, serta akan diumumkan dengan sangat jelas di situs web resmi pemerintah seperti website Sekretariat Negara dan Kementerian Keuangan. Tulis di kolom komentar pendapat jujur Bapak dan Ibu. Menurut logika dan akal sehat yang Bapak dan Ibu miliki, masuk akal atau sangat tidak masuk akal kalau kabar rahasia yang sebesar dan sepenting itu hanya ada di satu video YouTube amatiran yang dibuat oleh orang yang tidak kita kenal siapa dia? Lalu, bagaimana sebenarnya dengan PT Taspen Persero yang sering disalahkan dan bahkan dimaki-maki oleh para pensiunan yang tidak sabar? Mari kita luruskan dan kita pahami bersama dengan kepala dingin tentang peran sebenarnya dari lembaga Taspen ini. Bapak dan Ibu harus tahu dan harus paham bahwa Taspen itu sebenarnya fungsinya hanya ibarat kasir atau teller bank saja. Taspen adalah pelaksana teknis, bukan pembuat kebijakan atau pembuat keputusan. Taspen tidak memiliki wewenang, tidak memiliki hak, dan tidak memiliki kekuasaan untuk menentukan atau memutuskan berapa besaran kenaikan gaji pensiun. Taspen juga tidak berhak menentukan kapan rapel harus dibayarkan kepada para pensiunan. Taspen hanyalah kasir negara yang bertugas menyalurkan uang berdasarkan perintah resmi yang datang dari atas, yaitu dari Presiden dan Menteri Keuangan. Taspen hanya boleh dan hanya bisa mengeluarkan uang, bahkan Rp1 pun, jika sudah ada 2 dokumen sakti yang lengkap dan sah. Pertama, Peraturan Pemerintah, PP, yang sudah resmi ditandatangani oleh Presiden dan sudah diundangkan. Kedua, petunjuk teknis, Juknis, dari Kementerian Keuangan yang berisi rincian detail tentang cara pembayarannya, siapa yang berhak menerima, dan berapa jumlahnya. Tanpa kedua dokumen legal ini, jika pimpinan atau direksi Taspen nekat dan memberanikan diri untuk mencairkan uang kepada para pensiunan, mereka akan dianggap melanggar hukum negara, dianggap merugikan keuangan negara, dan bisa berujung pada dakwaan tindak pidana korupsi yang ancaman hukumannya sangat berat. Bukan karena mereka pelit atau tidak peduli dengan penderitaan dan kesulitan para pensiunan, tapi semata-mata karena mereka harus sangat patuh dan taat pada aturan hukum yang berlaku. Pertanyaan yang sangat penting untuk Bapak dan Ibu renungkan dengan hati yang jernih. Apakah Bapak dan Ibu lebih ingin menerima uang dengan cepat, tapi statusnya ilegal dan melanggar hukum, sehingga suatu saat nanti bisa diminta kembali oleh negara, atau bahkan menyeret petugas Taspen ke penjara, atau lebih baik menunggu dengan sabar sampai semuanya legal, aman, dan tidak ada masalah di kemudian hari? Tulis pilihan Bapak dan Ibu di kolom komentar, menunggu tapi aman atau cepat tapi berisiko. Ada satu lagi kebohongan yang sangat sering dan sangat klasik muncul di video-video penipuan,
Janji manis bahwa semua pensiunan tanpa terkecuali akan mendapatkan jumlah uang yang sama persis. Contohnya kalimat yang sering muncul, semua pensiunan pasti dapat rapel 5 juta, atau semua dijamin dapat 10 juta tanpa kecuali. Ini jelas sekali kebohongan yang sangat keterlaluan dan sangat menyesatkan. Bapak dan Ibu yang sudah puluhan tahun mengabdi di lingkungan pemerintahan pasti sangat tahu dan sangat paham bahwa sistem kepegawaian negara kita sejak dulu sampai sekarang tidak pernah mengenal konsep sama rata sama rasa dalam hal nominal gaji, tunjangan, atau pensiun. Semuanya selalu dihitung secara proporsional, adil, dan berdasarkan beberapa faktor penting yang sangat jelas. Golongan terakhir yang berhasil dicapai sebelum pensiun, apakah golongan I, 2, 3P, atau IV, total masa kerja atau masa pengabdian, berapa tahun mengabdi untuk negara, serta status tunjangan keluarga yang sah, berapa jumlah istri, suami, dan anak yang masih menjadi tanggungan. Jadi seseorang yang pensiun dengan golongan IVI setelah bekerja selama 35 tahun penuh tentu saja akan menerima jumlah pensiun yang sangat berbeda dengan seseorang yang pensiun dengan golongan AIA setelah bekerja hanya 15 tahun. Ini adalah keadilan yang sesungguhnya berdasarkan kontribusi dan pengabdian masing-masing, bukan penyamarataan yang justru tidak adil. Mana yang Bapak dan Ibu lebih sukai dan lebih bisa terima dengan lapang dada, mengetahui fakta yang detail, jelas, dan sesuai dengan kenyataan meskipun nominalnya mungkin tidak sebesar yang diimpikan dalam tidur atau diberi janji yang sangat besar, sangat menggiurkan, dan sangat membuat ngiler tapi ternyata hanya isapan jempol dan khayalan kosong yang tidak pernah terwujud? Silakan jawab dengan sangat jujur dari hati Bapak dan Ibu di kolom komentar. Lantas, bagaimana sebenarnya kondisi hukum dan peraturan yang berlaku saat ini di awal tahun 2026 ini? Mari kita bicara fakta yang sebenarnya yang bisa dipertanggungjawabkan agar Bapak dan Ibu memiliki pegangan yang kuat, kokoh, dan tidak mudah goyah oleh kabar angin. Sampai detik ini, hari ini, saat video ini dibuat dan ditayangkan, dasar hukum utama untuk pembayaran pensiun yang Bapak dan Ibu terima setiap bulannya masih mengacu pada Peraturan Pemerintah PITP Nomor 8 Tahun 2024. Ini adalah aturan resmi negara yang menetapkan penyesuaian gaji pensiun pokok yang terakhir kali direvisi dan diberlakukan. Sejauh penelusuran kami yang sangat teliti melalui berbagai sumber resmi pemerintah, belum ada peraturan pemerintah yang baru yang secara khusus dan spesifik mengatur tentang pembayaran rapel besar-besaran dari tahun-tahun sebelumnya secara tiba-tiba atau mendadak. Tidak ada PP baru yang mengatur pembayaran rapel khusus untuk tahun 2023, 2024, atau 2025 yang sering disebutkan dalam video-video bohong. Dalam sistem hukum tata negara kita yang sangat jelas dan terstruktur, aturan lama akan tetap berlaku sepenuhnya dan sah secara hukum selama belum ada aturan baru yang secara resmi dan eksplisit mencabut atau menggantikannya dengan aturan yang lebih baru. Bapak dan Ibu juga harus memahami bahwa pembuatan aturan tentang keuangan negara, apalagi yang menyangkut triliunan rupiah, itu memerlukan proses yang sangat panjang, sangat teliti, sangat hati-hati, dan melibatkan banyak pihak. Tidak bisa dibuat dalam semalam, dalam seminggu, atau bahkan dalam sebulan. Masa pensiun seharusnya menjadi golden age atau masa keemasan dalam perjalanan hidup Bapak dan Ibu. Masa di mana Bapak dan Ibu bisa duduk santai dan rileks di teras rumah, menikmati secangkir teh atau kopi hangat di pagi hari sambil melihat matahari terbit, mendengarkan burung-burung berkicau riang di halaman, bermain dan tertawa bersama cucu-cucu yang lucu dan menggemaskan, serta bercengkerama dengan keluarga tercinta tanpa beban pekerjaan kantor.